Usai resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka langsung belusukan meninjau beberapa proyek berjalan. Gaya Gibran dianggap mirip dengan Jokowi pada masa awal pemerintahannya. Kami bahas siang hari ini bersama pakar political branding Sili Agung Asesa. Selamat siang Mas Sili. Selamat siang. Oke, Mas Sili, kalau tadi kita sudah tampilkan juga ya, setelah dilantik ada beberapa belusukan dilakukan oleh Wapres Gibran, mulai dari pengecekan MRT fase 2, kemudian program makan bergizi gratis gitu. Dari yang Anda tangkap, branding apa sebenarnya yang ingin disampaikan atau ditampilkan oleh Wapres Gibran melalui belusukan-belusukan seperti ini? Iya, jadi menarik sebetulnya kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Gibran itu kan memang mirip pada saat Presiden Jokowi gitu ya, waktu itu belusukan ke gorong-gorong, tapi dalam konteks Gubernur DKI gitu ya waktu itu. Nah sekarang beda lagi nih, Gibran masuk ke gorong-gorong yang lebih luas, yang namanya MRT. Ini seru lah, menjadi perdebatan hangat kalau kita lihat di beberapa sosial media gitu ya. Ada yang bilang saat yang lain masih konsolidasi kok Gibran udah mencuri start gitu, udah duluan kemana-mana sementara menterinya masih saling koordinasi. Ini perdebatan yang hangat sebetulnya, karena kalau kita lihat kan sebetulnya tujuan awal politisi itu bagaimana meraih hati masyarakat lah gitu ya, biar dia tetap selalu ada, istilahnya tuh tingkat kepuasan terhadap politisi selalu tinggi gitu. Nah, rasanya ini yang dilakukan oleh Gibran gitu. Dia tahu persis dan rasanya timnya juga relatif solid gitu untuk melihat apa sih yang diinginkan oleh masyarakat begitu seorang politisi menjabat menjadi pejabat negara, apakah presiden, apakah wakil presiden. Dan rasanya itu yang dilakukan oleh Gibran tuh. Jadi bagaimana menunjukkan kepuasan atau menunjukkan pada masyarakat yang sudah memilih gitu, dia sudah bekerja di awal. Minimal lewat peninjauan itu. Nah ini kan perdebatannya nih, apakah itu secara politik etis apa enggak, itu teman-teman akademisi yang bisa ngelihat tuh. Tapi kalau ngelihat secara branding, ini justru dampaknya bagus nih. Masyarakat akan melihat, sementara yang lain masih mencoba membangun wacana, Gibran sudah mulai masuk ke realitas apa yang harus dikerjakan. Jadi menariknya apa sih di sini nih? Oke, artinya quote unquote ya, meniru apa yang dilakukan oleh Jokowi di masa awal ketika ditunjuk sebagai gubernur dengan gaya belusukan seperti ini, it's a good sign, ya kan? Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, Mas Sili, apakah ini seakan-akan nantinya akan membuat image atau citra Gibran tidak bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi sendiri? Iya. Pasti orang akan mengaitkan ke sana gitu ya, kelas menengah dan lawan politik terutama ya, kelas menengah dan lawan politik Gibran pasti akan mengaitkan bahwa Gibran mah cuma copy paste dari apa yang dilakukan oleh ayahnya gitu ya, itu udah pasti. Nah hanya memang tinggal kita ngelihatnya dari mana nih. Kalau misalnya kita sebut KPI-nya adalah tingkat kepuasan publik, rasanya itu yang dipegang sama timnya Gibran tuh. Sehingga terserah omongan orang seperti apa gitu ya, tapi dia menunjukkan bahwa dia sudah bekerja secara ini ya, secara branding tuh dia sudah melakukan itu tuh, aktivasi di awal. Dan masyarakat yang tidak kenal langsung Gibran, maksudnya yang tidak pernah berdampak dengan makanan gratis, itu sekarang lihat tuh, kan gampangnya sederhananya gini, ketika sekarang masing-masing melihat TV masyarakat, mereka punya dua pemandangan. Pemandangan yang satu adalah Gibran pada saat memberi makan siang gratis, sementara pemandangan yang lain adalah adegan para menteri sedang melakukan kemah bersama di Magelang. Pertanyaan yang sederhana adalah, kira-kira masyarakat memilih yang mana nih? Yang satu ngasih makan, yang satu masih camping di Magelang. Itu sih secara prinsipnya sih, Mbak Tiffany. Oke. Mas Sili, kalau Anda perhatikan juga di salah satu momen ketika Gibran melakukan peninjauan yang tengah berjalan beberapa hari yang lalu, ketika ditanya oleh rekan-rekan media, Gibran kemudian merespons dengan, kami adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto. Nah, dari statement ini, apa yang Anda tangkap, bagaimana kemudian Gibran ingin membranding image-nya dan posisinya dalam pemerintahan atau kabinet yang sekarang? Iya,
satu hal yang menarik, Gibran kali ini memunculkan adabnya gitu ya, memunculkan adabnya bahwa dia sebagai wapres gitu. Walaupun banyak serangan yang menunjukkan bahwa ini Gibran belum apa-apa udah langsung ngambil mencuri start gitu ya. Tapi pada beberapa interview yang dilakukan dia bilang bahwa ya saya mewakili Pak Prabowo karena saya wakil presiden gitu. Itu serunya di sini nih. Jadi ketika bicara tentang adab gitu ya, tentang fatsun politik, dia tetap tidak mau melebihi Prabowo, walaupun secara kerja banyak yang melihat bahwa ini Gibran duluan nih ngambil start, yang lain belum siap kerja, Gibran udah kelihatan turun ke bawah. Itu sebetulnya yang kita tangkap ya, Mbak Tiffany ya. Oke, gaya ini sebenarnya cukup menjadi penyeimbang yang baik kah Mas Silly di pemerintahan? Artinya ketika ya tentu Wapres kan berpartnernya dengan Presiden, dalam hal ini kan tentunya Presiden Prabowo Subianto ya kan, dan juga mematahkan pandangan masyarakat mungkin selama ini Wapres menjadi bayang-bayang dari Presiden itu sendiri. Ya, betul. Itu yang menjadi apa ya, fenomena baru lah. Kalau selama ini Wapres dianggap cuma datang pada saat disuruh oleh presiden gitu ya. Ini Gibran sebelum presidennya kerja, Gibran sudah melakukan inisiasi tuh, pekerjaan tuh. Tinggal nanti memang basisnya aja kan, kalau kita lihat terakhir sebelum Presiden Jokowi turun kan sudah menandatanganin bahwa wakil presiden akan bertanggung jawab untuk wilayah aglomerasi tuh. Itu kan memang udah disiapkan oleh Pak Jokowi gitu. Nah sekarang Gibran tinggal mengaktifasi itu tuh. Ini yang sebetulnya politisi lain seharusnya bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Gibran tuh. Karena kan memang ujung-ujungnya bagaimana menciptakan kepuasan terhadap pemilih ya. Bahwa kemudian kontroversi itu masalah pencitraan apa enggak, nah itu kita bisa ada diskusi panjang lah tentang itu. Oke. Itu Mbak. Diskusi ini juga nanti kita masih akan lihat bagaimana, karena ini masih berjalan seminggu, kita akan lihat bagaimana ke depannya ya. Mas Silly, terima kasih sekali lagi Silly Agung Wasisa, pakar Political Branding, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang. Siang Mbak Tiffany, terima kasih.